Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Asih. Kali ini kita masih di bab 4 tentang listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kali ini kita akan belajar tentang hukum Coulomb. Nah, untuk KD-nya masih tetap sama ya, masih tetap menjelaskan konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kelistrikan dalam sistem saraf dan hewan yang mengandung listrik. Dan KD 44-nya menyajikan keterampilan hasil pengamatan tentang gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sumbernya masih sama ya, dari buku siswa. Setelah kegiatan pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi besar gaya Coulomb 2 muatan listrik. Yang kedua, menghitung besarnya gaya Coulomb 2 muatan listrik dan menganalisis interaksi dua benda yang bermuatan karena pengaruh jarak. Jadi bagaimana kalau jaraknya diubah? Kalian tentunya masih ingat pertemuan sebelumnya, saya minta melakukan percobaan menggunakan 2 buah sisir yang digosokkan pada rambut kering, atau boleh juga digantikan dengan 2 buah penggaris plastik ya. Nah, kedua sisir yang sudah digosokkan ke rambut atau penggaris yang sudah digosokkan ke rambut itu kalau didekatkan itu akan terjadi peristiwa tolak-menolak. Percobaan kedua yaitu saat batang kaca atau plexiglass digosok-gosokkan di rambut kering dan keduanya didekatkan, maka akan terjadi peristiwa tolak-menolak pula. Tetapi apabila plexiglass yang sudah digosok-gosokkan ke rambut kering dan sisir yang sudah digosokkan akan terjadi tarik-menarik. Nah, besarnya gaya tolak atau gaya tarik kedua muatan listrik itu dapat dihitung, yaitu dengan menggunakan persamaan hukum Coulomb, ya, yaitu menggunakan FC, F itu gaya, force ya, C itu saya lambangkan C kecil ya. Di sini maksudnya gaya Coulomb sama dengan konstanta Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, supaya kalian mudah mengingatnya, maka bisa juga dengan menggunakan singkatan yang lucu ya, supaya bisa diingat. Jadi gaya Coulomb itu sama dengan kakiku retak-retak ya. K-nya itu konstanta, Q1 itu adalah muatan yang pertama, besar muatan pertama, Q2 adalah besar muatan yang kedua, R-nya itu adalah radial atau jari-jarinya. Nah, ini ada satuannya ya. Di sini untuk gaya satuannya Newton. Kemudian konstanta ini adalah ketetapan besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C pangkat 2. Pangkat min 2. Kemudian Q1 dan Q2 itu muatan masing-masing besarnya adalah satuannya pakai Coulomb ya. Kemudian R itu adalah jarak antara Q1 dengan Q2. Jadi besarnya gaya tarik menarik atau tolak menolak ini pada dua benda atau FC itu berbanding lurus dengan konstanta dan besar muatan pada kedua benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak pada benda tersebut. Jadi kalau jari-jarinya semakin besar atau semakin jauh jaraknya, maka gayanya akan semakin kecil gaya Coulomb ya, dan sebaliknya apabila gayanya jari-jarinya itu semakin dekat ya, jaraknya semakin dekat antara Q1 dan Q2, maka F-nya semakin besar. Coulomb menyimpulkan interaksi antara dua benda yang bermuatan ya, semakin besar jarak kedua benda yang bermuatan, maka semakin kecil gaya listriknya ya. Dan sebaliknya, kalau semakin besar muatannya dan semakin dekat
jaraknya, maka gayanya semakin besar ya. Ini bisa kalian ingat-ingat dengan singkatan yang lucu ya. F atau gaya kolom, F itu force ya. Gaya kolom sama dengan kakiku retak-retak. Kita langsung menuju pada contoh soalnya. Berikut contoh soalnya ya. 2 buah muatan listrik masing-masing 20 mikrocoulomb dan min 20 mikrocoulomb terpisah pada jarak 30 cm. Berapakah besar dan arah gaya pada setiap muatannya? Nah, jangan lupa diketahui dulu Q1 sama dengan 20 mikrocoulomb. Nah, ini kan dijadikan coulomb dulu ya. Mikro ini ya, masih mikro. Kemudian dijadikan coulomb berarti 20 sama dengan 20 kali 10 pangkat min 6. Kemudian Q2-nya sama dengan min 20, negatif. Berarti ini positif, ini negatif, berarti ini tarik menarik ya. Ini min 20 kali 10 pangkat min 6 kolomnya dijadikan, dihilangkan mikronya. Kemudian R-nya 30 cm. Kalau dijadikan meter menjadi 0,3. Nah, konstantanya 9 kali 10 pangkat 9 ya. Selanjutnya ditanyakan gaya kolom, maka dijawab ya. Kakiku retak-retak. Gaya kolom sama dengan kakiku retak-retak. Tinggal dimasukkan saja angkanya ya. Di sini bisa disederhanakan ya. Ada 0,3 ya. Ini ada 9. Nah, bisa disederhanakan ya. Jadi ketemunya sama dengan, ini harusnya ke sini ya, ini ya. F-nya sama dengan min 40 Newton. Kita menuju ke contoh soal yang kedua. 2 buah muatan masing-masing 12 mikrocoulomb dan 24 mikrocoulomb yang berada pada jarak 12 cm. Hitunglah gaya yang bekerja pada kedua muatan tersebut. Diketahui Q1 sama dengan 12 mikrocoulomb, dijadikan coulomb dulu ya, berarti dikalikan 10 pangkat min 6. Kemudian Q2-nya sama dengan 24 mikrocoulomb sama dengan 24 kali 10 pangkat min 6. Kemudian konstantanya ya, tetap ya. Kemudian R-nya di sini 12 cm ya. Berarti kalau dijadikan meter 12 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian dijawab ya, tuliskan rumusnya dulu. F sama dengan kakiku retak-retak. Nah, ini kita gambarkan dulu ya, dicoba digambarkan supaya mudah dimengerti. Berikut cara menghitungnya ya. Gaya kolom sama dengan K-nya konstanta, kemudian ini adalah 12 ya. Tinggal dimasukkan, ini 12, Q1-nya kali 10 pangkat min 6, Q2-nya 24 per R-nya 12 kali 10 pangkat min 2 ya. Nah, tinggal ini kuadratnya jangan lupa ya. Ini bisa kita sederhanakan dengan dicoret ya, ini ya, disederhanakan. Ini 9, ini 12, kemudian 12, 24, sehingga kita lihat hasilnya sama dengan 300 Newton. Nah, coba setelah kalian mendapat penjelasan, kalian kerjakan 2 buah soal berikut ya. Jika terdapat 2 muatan listrik yang mempunyai besar Q1 dan Q2 berada di jarak R yang memiliki gaya kolom sebesar Fc, berapakah besar gaya kolom tersebut apabila muatan yang pertama diperbesar sebanyak 6 kali? Nah, ini soal yang kedua, silakan diselesaikan. Sekian, sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.